Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Akhil aziz sahibil fadilah al-hafidh Dr. Kiai Haji Ahsin Muhammad Sakho atalallahu baqa'ah zukhran lana wal ummah. Mudah-mudahan atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa izzatin wa karamah. Akhil azizil muhtaram, ibnu ammi, ibnu syaikhi Kang Muhammad Nawawi Umar Soleh, ini kakak saya, putranya Uwa, tapi juga guru. Uwa itu juga guru saya, baca Al-Quran, ngaji Al-Quran. A'azzahullah bi'izzih. Sahibil Ma'had Al-Azkar Kiai Abdul Aziz Mudakir Min Brebes. Macam-macam Brebes, ada yang warteg, ada yang hafid Quran, nggak apa-apa. Pak Camat Cisauk yang saya hormati, Ketua NU Kabupaten Tangerang Pak Encep Subandi, Ketua MWC, Pak RW Pak RT, Bapak Ibu sekalian, dan anak santri yang berbahagia. Yang sebenar-benarnya pesantren yaitu yang mengajarkan Quran atau tahfidzil Quran, itu yang asal mula pesantren. Bab dulu santri itu dari bahasa Sanskerta cantrik. Nah, yang mendirikan padepokan pecantrikan namanya Ki Darmawansah di Singosari, Malang, Jawa Timur. Kemudian dikatakan cantrik kalau sudah hafal kitab suci, Mahafad Gita, Rigwida. Kalau udah hafal baru namanya cantrik. Nah, predikat cantrik itu diambil oleh Islam, oleh para aulia. Maka orang Islam yang hafal Quran namanya santri. Jadi betul-betul santri itu yang hafal Quran. Kalau seperti saya ini hafalnya cuma kulhu dan falak nas, ya santri kulhu falak nas. Paling-paling hafal Yasin, Tabarok, Waqiah, dipilih aja yang penting-penting. Yang dianggap penting, walaupun penting semua padahal. Kalau kayak Yasin yang betul-betul santri, Yasin betul-betul namanya santri. Kalau kita ini ya santri kulhu, santri falak nas, santri tahlilan. Penting, tapi penting tahlilan. Nah, saya bangga, saya bersyukur bahwa di Cisauk ini Pak Camat ada pesantren yang memelihara anak-anaknya, mendidik anak santrinya, bukan hanya pendidikan ilmu pengetahuan biasa, tapi tahfidzil Quran. Itu anak kecil sudah hafal Quran. Saya aja nggak hafal, Pak Camat aja nggak hafal kan? Itu anak kecil hafal Quran. Ya Allah, luar biasa. Di saat sekarang kita hidup di era medsos, era yang maliun bil kufri wal fusuqi wal isyan. Zaman saniki, zaman sekarang penuh dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kita pegang iPhone, saya sendiri pegang iPhone. Yang saya cari berita Sambo, berita Teddy Minahasa, berita macam-macam lah. Penting lu, penting, berita penting. Tapi di sela-sela berita ada iklan obat kuat. Iklan obat kuatnya nggak apa-apa iklan obat kuat, penting juga. Tapi gambarnya itu yang menjijikkan. Gambarnya itu yang luar biasa. Melanggar etika, melanggar norma, melanggar budaya bangsa Indonesia,
bangsa timur. Gak pantas gambar-gambar itu dilihat oleh kita semuanya. Oke, iklan obat kuat sih oke, iklan obat kuat nggak apa-apa. Menawarkan obat kuat nggak apa-apa, tapi nggak usah gambarnya seperti itu. Kalau kita yang melihat, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil melihat seperti apa? Saya membayangkan cucu saya nanti 30 tahun akan datang mau jadi apa? Sejak kecil bangun tidur sampai akan tidur pegangnya iPhone. Dan pinter sekali buka yang macam-macam itu, mendownload yang macam-macam. Saya sih nggak pinter. Anak kita lebih pintar daripada kita. Disinilah kita membutuhkan al-hisnul hasin, Pak Camat, benteng yang sangat kokoh untuk menyelamatkan budaya, akhlak, moral, norma, etika, perilaku, yaitu pesantren. Tidak ada jalan lain, percayalah pada saya, kecuali pesantren. Silakan kanan kiri, apa yang daerah apa namanya? Bukan apa daerah yang terkenal apa namanya? Tangerang ya. BSD. Silakan kanan kiri joget-jogetan, geng motor, tawuran. Insya Allah putranya bapak ibu di sini selamat dari itu semuanya. Dongengnya Nabi Musa semua udah tahu lah, tahu dongengnya ya. Sejak bayi dihanyutkan di sungai Nil karena takut dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir minggu ini bunuh. Itu yang akan merusak, yang akan menghancurkan kerajaan saya, kata Fir'aun. Maka tentaranya operasi, semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir seminggu 2 minggu bunuh. Lah ibunya Nabi Musa khawatir Musa dibunuh, dihanyutkan di sungai Nil. Tapi Allah punya iradah luar biasa, punya kehendak yang luar biasa. Ditemu malah oleh istrinya Fir'aun, namanya siapa? Siti Asia. Dibawa pulang ke istana. Pak, ini saya nemu bayi laki-laki ganteng dari sungai. Kita pelihara ya, kita nggak punya anak. Yowis. Fir'aun setuju, dipelihara. Ini ringkas cerita. Bukan dongengnya, tapi hikmah dari dongeng itu. Apa? Musa yang sejak bayi kemudian melek matanya, kemudian tamyiz yang mulai paham lah, terus menjadi anak-anak remaja, menjadi orang dewasa, hidup di dalam istana yang isinya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nyembah Fir'aun, joget-jogetan, tari perut telanjang, minum arak, mabok-mabokan, itu tiap malam, tiap hari di dalam istana Fir'aun. Paham tidak? Nah, Musa setelah besar terpengaruh enggak? Nah, kalau kita terpengaruh enggak kira-kira? Saya lahir di dalam rumah yang isinya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kira-kira kita terpengaruh enggak itu kira? Nabi Musa tidak, bahkan benci kufur, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Kenapa? Karena Nabi Musa dididik, dipelihara oleh Siti Asia, imra'atun mu'minatun sholihatun abidatun khalisah mukhlisah. Dididik oleh seorang ibu yang beriman, beribadah, bertakwa, dan mendidiknya dengan ikhlas. Silahkan lingkungannya joget-jogetan, silahkan lingkungannya minum-minum arak, mabuk-mabukan. Musa tidak terpengaruh. Nah, kita sama. Silahkan di luar Al-Azka ini, geng motor, tawuran, joget-jogetan, sabu-sabu. Santri Al-Azka di sini dipelihara oleh Siti Asia, yaitu Ki Abdul Aziz. Siti Asianya ini, ya Abdul Aziz, insya Allah anak kita seperti Nabi Musa nanti. Allah telah memberikan penghormatan dengan rahmatnya, dengan fadlan minallah, dengan anugerahnya kepada kita mencintai iman, sehingga iman menjadi perhiasan dalam hati kita, dan kita benci kekufuran,
benci kefasikan, benci maksiat, benci enggak? Benci tidak? Pernah lakoni enggak? Pernah.